Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan peragakan cara mencangkok tanaman jeruk manis dengan cara yang sangat praktis. Ya, seperti biasa kita selalu memperagakan cara-cara membiarkan tanaman secara vegetatif dengan cara yang praktis. Kita menggunakan tang, maka kita sebut ini cangkok tang. Cangkok tang bisa nanti dia bisa kita pakai media tanah, bisa media arang sekam, kokopit dan lain sebagainya. Tapi kali ini kita akan menggunakan teknik cangkok tang tanpa menggunakan media. Jadi cukup dikasih perangsang akar, kemudian ditutup dengan plastik supaya dia di dalamnya lembab ya. Oke, langsung kita peragakan untuk menghemat waktu. Jadi semua ranting-ranting kecil ini bisa dicangkok ya. Karena kita nggak menggunakan media, jadi tidak repot kita membungkus-bungkus media ya. Jadi sangat praktis, ini bisa jadi ratusan nih. Misalnya ini saya peragakan satu nih dahannya, langsung kita putar begini, putar. Kemudian terus dahan yang lain juga kita putar seperti ini, putar seperti ini. Jadi cepat sekali ya. Dengan cara teknik tang nih, kita bisa mencangkok dalam 1 jam itu sampai 100 dahan ya. Apalagi ada satu orang asisten yang bisa membungkus dahan-dahan yang sudah kita ya. Oh, dia ada ya. Atau kita peragakan satu dulu, satu yang mudah dilihat ya di sini ya. Kalau bisa nih dicangkok secara bertahap ya. Ini dahan ini dulu, kemudian nanti baru dahan ini. Jadi jangan sekalian bisa menyebabkan kematian. Oke, nah setelah ini, setelah kita rusak kulitnya seperti ini, walaupun memang kelihatannya tidak rapi, tapi ini nanti dia akan tumbuh akar di sini. Ya, kita oleskan akarnya, perangsang akarnya. Jadi perangsang akarnya ini dari pabrikan, dari ini yang saya gunakan nih mereknya Groton, ada Roton F, ada Plonek dan lain sebagainya. Ini yang bentuk tepung, kemudian kita tambahkan air jadi pasta ya, membentuk seperti pasta, baru kita oleskan ke sini ya. Oleskan perangsang akarnya di sini. Kemudian langsung kita bungkus dengan plastik kresek ya. Kita gunakan plastik kresek, banyak di rumah nih yang nggak terpakai. Dibungkus begini, bungkus, kemudian diikat dengan talinya kecil aja, nggak usah banyak kali, usah tebal kali talinya. Kemudian langsung diikat tanpa disimpul, diputar aja agar kita mudah membukanya. Ya, Anda bisa juga menonton video yang sudah pernah saya upload, yaitu cangkok tanpa media pada tanaman jambu biji ya, yang saya upload sebelumnya. Sama caranya, cuma ini kita aplikasikan teknik ini pada tanaman jeruk ya. Kemarin tanaman jambu berhasil dengan baik, berhasil 100%, dan kita coba kembali teknik ini pada tanaman jeruk manis. Ini dahan-dahan kecil ini semua bisa kita cangkok ya. Dan ini butuh waktu sekitar 1-2 menit ya, 1-2 menit ya. Kalau dalam 1 jam itu bisa 60 sampai 100 ya, bisa kita cangkok. Tapi kalau kita sendiri mungkin ya sekitar 50-an lah, 50-an bisa kita cangkok. Yang ini juga sama, kita kasih oles tuh. Paling bagus itu setelah kita oles perangsang akar, kita biarkan selama 1 hari biar dia mengering dah, yang
hasil keratan tadi dengan menggunakan tang supaya kambium-kambiumnya kering ya, betul-betul kering. Seperti ini kambium-kambium di sini sudah langsung kering dalam 1 hari, lebih bagus ya. Jadi demikian, kita tunggu 3 minggu nanti kita buka ya, mudah-mudahan berhasil sebagaimana kita pernah coba pada tanaman jambu biji. Demikian yang dapat saya share pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa Anda terapkan di tempat Anda. Sampai jumpa 3 minggu yang akan datang ya. Kita coba lihat hasil cangkok tang tanpa media pada jeruk manis. Ikatannya tidak begitu kuat, tinggal kita yang penting tertutup bagian yang dikerat. Kemudian kita coba buka yang lain. Alhamdulillah yang ini sudah hampir tersambung kembali kalusnya, tapi sudah ini lumayan bagus akarnya. Ini tinggal kita potong saja di sini, langsung kita semai ke polybag. Dan kita coba buka yang bagian di bawahnya. Nah, yang ini gagal tumbuh akar, tapi ini bisa kita ikat kembali. Kita korok sedikit lagi di sini. Kemudian kita ikat balik. Ini karena sudah nyambung dia. Kemarin kita keratannya itu kurang ya, jadi mudah tersambung. Kalau udah tersambung sini, ini akan keluar akar lagi. Tapi kalau kita mau potong bisa juga. Ini sudah terbentuk halus, jadi kalau kita potong, kita semai, itu akan lebih mudah tumbuh dibanding dengan stek ya. Jadi ini kita bisa potong langsung nanti. Kemudian kita cek buka semua ya. Jadi kebanyakan belum mengeluarkan akar karena tersambung kembali. Kulit yang kita kerat sudah tersambung kembali sehingga gagal mengeluarkan akar. Tapi ini ada 2 pilihan kalau sudah seperti ini. Ada 2 pilihan. Kalau mau kita stek bisa juga, karena ini bakal akarnya sudah ada, kalusnya yang siap mengeluarkan akar sudah siap ya. Mau kita potong boleh, tapi kalau kita potong nanti waktu kita tanam ke polybag itu harus disungkup ya. Sementara yang sudah berakar tidak perlu disungkup lagi. Jadi kalau mau ditutup lagi boleh juga, ditutup kembali. Kita tunggu 1 bulan lagi, pasti sudah berakar banyak ya. Jadi untuk kali ini kita potong aja semuanya. Jadi ada 5 yang kita potong, 2 yang sudah berakar. Yang ini semuanya kita kurangi, kita buang daun-daun, kita kurangi daun-daunnya, dahan-dahan yang ranting-ranting yang tidak perlu. Seperti buah seperti ini tidak perlu dipelihara, ini dibuang saja agar tidak mengganggu pertumbuhan. Nah, ini nanti kita tanam semua dalam polybag. Kalau yang belum berakar ini perlu kita sungkup, kalau yang sudah berakar tidak perlu lagi. Oke, demikian cara penanganan cangkoknya untuk jeruk manis ya, karena jeruk manis ini tergantung tergolong tanaman yang cepat tumbuh ya, yang lebih tahan ya. Jadi tidak ada perlakuan yang khusus ya. Nah, ini sudah kita buang sebagian daunnya, kira-kira seperti ini ya. Nah, ini yang 2 sudah berakar. Nah, yang 3 ini belum berakar. Jadi penanganannya kalau yang sudah berakar boleh ditempatkan langsung, boleh tidak memakai sungkup. Kalau yang belum berakar pakailah sungkup ya. Dipakai media, ini media yang kita gunakan campuran tanah topsoil dengan sekam mentah
tanahnya 2 bagian, sekamnya 1 bagian ya, atau 3:1 juga boleh ya. Jadi sekam ini fungsinya untuk menggemburkan media. Jadi jangan dikasih pupuk ya, jangan dikasih pupuk dulu. Kalau dikasih NPK boleh sedikit dicampur dalam media, jangan langsung ditaruh ke dalam media ini ya, takutnya kelebihan nanti. Jadi ini kita semai dulu yang sudah berakar ya. Kalau taruh seperti ini, tambahkan media di atasnya. Pertama kita isi medianya setengah. Setelah itu letakkan cangkokannya, kemudian baru diisi dengan media lagi ya, sampai penuh ya, jangan ditekan ya. Beda dengan stek, kalau stek boleh tekan, tapi kalau cangkokan jangan ditekan, dirapatkan aja pelan-pelan, jangan sampai akarnya itu rusak. Nanti biar dengan air siraman dia akan terpadat sendirinya. Nah seperti ini ya, lebih kurang seperti ini. Nah ini karena dia sudah berakar tidak perlu disungkup. Satu lagi biar lebih jelas ya, isi dulu setengah medianya, mungkin bagi pemula belum terbiasa ya. Nah ini akar ini jangan sampai patah ya, kalau ditekan tanahnya, medianya ditekan, itu bisa merusak akar ini. Letakkan, kemudian isi, usahakan dipadatkan pelan-pelan ya. Nanti kalau kita sering-sering menyiram akan padat sendiri dia. Jadi tidak perlu kita padatkan. Kalau kurang tegak ya kita kasih ajir. Nah kalau yang belum berakar ini mesti ditekan media, itu bedanya. Sudah padat bawahnya, baru kita masukkan ini, kemudian isi lagi media di atasnya. Nah ya ini yang perlu ditekan supaya dia tidak goyang, karena dia belum mengeluarkan akar. Siapa tahu nanti dia keluar akar kecil-kecil, kalau goyang-goyang kan bisa patah akar yang baru itu ya. Itu perbedaannya ya, kalau kita menangani cangkok dengan stek. Ini tekan aja sepadat-padatnya, jangan sampai dia goyang. Kita sekali lagi biar lebih jelas ya, tekan, padatkan, kemudian usahakan posisinya di tengah polybag ya, jangan terlalu dalam, jangan terlalu dangkal. Kemudian ditekan tanahnya, jadi bukan stekan yang ditekan ya, tanahnya di sekelilingnya ditekan supaya dia di area perakarannya itu padat ya. Oke selesai 2. Oke sudah selesai 3. Kemudian ini kita gabung dia jadi 1, biar mudah kita melakukan sungkup, karena kita rencananya menggunakan sungkup dari kertas kresek yang agak besar. Tapi kalau sungkup individu nggak perlu diikat seperti ini ya. Tapi kalau menggunakan sungkup, satu sungkup untuk bertiga ya, mereka disatukan dulu ya. Satukan dulu seperti ini, sungkup dengan plastik bekas ya. Jadi boleh menggunakan plastik bekas yang untuk jenis jeruk ini, karena dia lebih tahan ya dibanding dengan tanaman-tanaman yang lain. Kemudian kita tempatkan di bawah, di teras rumah boleh, di bawah pohon boleh ya. Ini kita tempatkan di bawah, di teras ya. Ini yang 2 tidak usah disungkup, yang tadi sudah berakar. Ini sebelumnya disiram dulu ya. Ada ini tadi lupa kita peragakan cara penyiramannya. Jadi ini kita buka kembali, disiram dulu, disiram baru disungkup kembali. Oke, jadi demikian cara penanganan cangkok tanpa media, cangkok tang tanpa media pada jeruk manis. Sampai jumpa pada video berikutnya. Kita akan update untuk melihat kondisi jeruk ini sampai berhasil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.